Selamat datang dan selamat malam. Kembali lagi di ini narator dari Rumah Horor Indonesia menyapa kalian semua sobat RAI. Semoga kalian berada dalam keadaan yang sehat, banyak rezeki, dilancarkan segala urusannya. Pada hari ini saya akan bacakan sebuah cerita horor dengan judul Hantu Peniru. Cilok setan. Genta mengerutkan kening. Iya, masa kalian gak pernah dengar? Jati menatap Genta dan Ori. Keduanya balas menatap. Gue gak pernah denger. Ngarang kali lo, ujar Ori. Gak gaul. Anak-anak kampus yang lain juga pada tahu Jati membela diri. Ya udah, coba lu ceritain kayak gimana. Cerita mereka pun dimulai. Sebenarnya semuanya itu terjadi tanpa direncanakan. Malam itu Genta mengajak Jati dan Ori untuk berkumpul di ruang sekretariat himpunan mahasiswa demi mengerjakan proposal kegiatan yang harus selesai besok. Untunglah pekerjaan mereka sudah tinggal sedikit sehingga mereka bisa menyelesaikannya sebelum tengah malam. Sambil beristirahat sejenak, mereka pun menyeduh kopi dan mulai ngobrol tentang banyak hal, sampai akhirnya gosip-gosip hantu pun meluncur begitu saja dari mulut mereka. Ori yang pertama kali mulai cerita. Ia berkisah mengenai kuntilanak yang konon menunggui pohon beringin yang di belakang kantin. Sayangnya gosip itu sudah lama terlalu pasaran, sehingga tak ada lagi yang merasa terkejut. Hingga sekarang tibalah giliran Jati. Gue dengar kisah ini dari si Andre, angkatan 2004, ucap Jati sambil menyeruput kopi hitam di cangkirnya. Andre yang rambutnya gondrong itu? Tanya Ori. Iya, kalian tahu kan, dia dulu sering nginep di kampus sebelum dia lulus. Lanjut Jati. Genta mengangguk. Jati menundukkan kepalanya, lalu menatap kedua temannya itu satu persatu. Dulu, pas habis acara LPG pengurus himpunan, dia sempat berada di kampus sampai tengah malam. LPG itu kalau nggak salah laporan pertanggungjawaban ya. Jadi kembali lagi, dia suka di kampus sampai tengah malam. Nah, karena ada satu urusan, dia pun ingat kalau dia harus pulang ke tempat kosnya. Pulanglah dia sekitar jam 1 malam. Di tengah jalan, dia merasa lapar. Soalnya memang dia belum sempat makan malam itu karena sibuk sama acara tadi. Terus dia ketemu tukang cilok? Tanya Ori. Diam dulu, jangan motong cerita, protes Jati. Nah, di pertigaan yang dekat situ, dekat halte itu, kan jalanan sudah sepi. Dia lagi mau nyebrang, soalnya tempat kosnya kan ada di gang yang di dekat rumah sakit. Belum sempat nyebrang, dia ngelihat ada tukang cilok pas di samping halte. Berhubung lapar, dia datangin tuh tukang cilok. Dia sebenarnya heran juga sih, kenapa ada tukang cilok mangkal tengah malam begitu. Tapi ya namanya orang lagi lapar, dia gak mikir terlalu jauh. Tukang ciloknya pakai topi, kebetulan lagi nunduk, jadi dia gak lihat wajahnya. Mang, beli ciloknya, kata Andre. Terus si tukang ciloknya nanya, mau beli berapa? 2.000 aja mang, kata Andre. Langsung sama si tukang cilok diambilin beberapa tusuk cilok, lalu dimasukkan ke dalam plastik kecil, terus dikasih saus. Andre bayar uangnya ke tukang cilok. Habis bayar, dia cuma balik badan sedikit, terus langsung aja dia makan satu tusuk cilok. Nah, pas itulah dia ngerasa aneh. Kok ciloknya rasanya agak-agak asin dan asem gimana gitu. Dia mikir, jangan-jangan ini udah basi nih. Karena kesel, langsung aja dia balik badan dan langsung pengen meriksa isi gerobak si tukang cilok. Dan taunya, ternyata yang di dalam gerobak itu memang bukan cilok. Jadi yang di dalamnya itu ternyata bola mata manusia. Ya jelas aja si Andre kaget setengah mati dan jadi mual-mual. Langsung dia keluarin lagi cilok yang ada di mulutnya, dan ternyata itu pun juga bola mata. Sausnya itu darah. Pas dia coba natap wajah si tukang cilok, ternyata matanya bolong. Begitulah Jati menutup ceritanya. Selama beberapa detik mereka terdiam. Terus si Andrenya gimana? Mati gak dia? Tanya Ori. Ya enggak atuh, dia langsung lari nyebrang jalan dan pulang ke tempat kosnya. Gak bisa tidur dia semalaman, ucap Jati.
Wah, parah banget tuh Andre. Bisa gitu ya? Ucap Genta. Iya, itu dianya aja yang gak pinter. Udah tahu tengah malam, malah beli cilok. Lagian kayak anak SD aja sih jajanannya cilok. Ucap Ori ngeledek. Jati menghela nafas dan menghabiskan kopinya. Ia dan Ori sama-sama melirik ke arah Genta, lalu mengangkat alis. Genta mengangkat kedua bahunya, seolah tidak paham apa-apa. Apa? Tanya Genta. Gantian, ucap Jati. Waduh, gue gak punya cerita kayak gitu. Beneran deh? Genta mengelak. Gak asik loh. Kan tadi gue udah cerita. Jati juga, ucap Ori. Habis gimana dong? Emang bener gak tahu apa-apa, ucap Genta. Terus? Pulang aja nih kita, tanya Jati. Nanti dulu, kopi gue masih banyak. Sayang nih. Kemudian Ori menyalakan sebatang rokok. Lagian, gue ada satu cerita lagi. Cerita horor? Tanya Genta. Bukan, cerita dewasa, jawab Ori. Ori dan Jati tertawa. Kemudian Jati menghentikan tawanya dan menatap Ori. Seriusan? Mupeng banget sih. Tapi ya agak-agak gitu sedikit sih. Ori mengembuskan asap rokok dari mulutnya. Kalian tahu Talita kan? Itu anak teknik kimia. Genta mengangguk. Ekspresinya datar, entah dia benar-benar paham atau tidak. Talita yang buhay itu? Yang sering lewat depan fakultas kita? Tanya Jati dengan antusias. Yap, yang mana lagi? Dia itu kan pacaran sama yang namanya Derry. Gua gak tahu sih dia angkatan berapa, tapi yang jelas mereka pacaran lumayan lama. Ori terdiam sejenak. Pada suatu malam mereka lagi mocok di kampus. Bentar. Mereka suka mocok di kampus? Tanya Jati. Iya, tahu sendirilah. Dia kan rada-rada pacarannya ngawur gitu, bebas gitu. Entah sudah berapa kali ya mereka mojok gituan di kampus. Kampret. Kenapa gak bilang dari dulu? Tahu gitu gue rekam. Pakai kamera, lumayan buat nambah koleksi, ucap Jati. Ya tapi sekarang mereka udah gak gitu lagi. Si Derry juga udah insaf sekarang, rajin ke masjid dia, ucap Ori. Lanjut dong ceritanya, ucap Genta, memotong obrolan kedua temannya yang mulai keluar topik. Jati membetulkan posisi duduknya. Wajahnya tampak serius mendengarkan. Mungkin karena cerita ini mengandung unsur cerita dewasa. Cuma tenang aja Sobat RHI, kan podcast ini tuh family friendly ya. Jadi mohon maaf sebelumnya ini saya singkat. Jadi supaya tetap family friendly, jadi pokoknya mereka mojok. Dan kemudian ada satu adegan di mana si Talitanya ini melet itu apa sih? Menjulurkan lidah. Cuman lama-kelamaan lidah yang menjulur itu semakin panjang sampai akhirnya menyentuh lantai. Jati dan Genta saling pandang. Entah kenapa Jati merasa imajinasinya seperti dirusak oleh akhir cerita itu. Sekarang seluruh tubuhnya jadi merinding. Tiba-tiba terdengar ada suara kayak benda jatuh dari luar ruangan. Mereka bertiga menoleh ke arah pintu. Jantung mereka tiba-tiba berdetak lebih kencang dari biasanya. Hingga kemudian terdengar suara kucing yang sedang kesepian mencari teman. Jati menghembuskan nafas lega. Anjrit, kirain cerita kayak gimana? Jati mulai protes. Aneh ya? Tanya Genta. Iya bener, gak masuk akal. Masa Talita bisa gitu? Jati menimpali. Ori menghela nafas dan membuang abu rokok ke dalam asbak. Lalu mulai menjelaskan lagi. Jadi gini, habis ngelihat kejadian horor kayak gitu, si Andre langsung lari sambil teriak-teriak. Katanya juga nih, si Talita berlidah panjang juga sempat ngejar-ngejar Andre sampai ke lapangan basket. Untungnya Andre ketemu sama satpam yang lagi jaga tempat parkir, makanya dia selamat. Nah besok paginya, dia tuh baru nyadar kalau ternyata si Talita yang asli tuh semalam sama sekali gak keluar rumah. Jadi itu pasti bukan Talita. Jati mengangguk-angguk, sepertinya dia mulai paham. Tetapi tetap saja, khayalan tentang wanita cantik berlidah panjang masih belum hilang dari dalam benaknya. Di tengah usaha untuk mencari khayalan lain, tiba-tiba dia terdengar sesuatu. Kayaknya gue juga pernah dengar yang kayak gitu. Hantu yang suka niru orang lain, ucap Jati sambil menggaruk-garuk keningnya. Iya ya, kayaknya pernah ada kasus lain yang mirip. Ori membuang puntuk rokok lalu menghabiskan sisa kopinya. Sejenak mereka berpikir dan berusaha mengingat-ingat. Sampai akhirnya Genta angkat bicara.
Kalau soal itu gue tahu, ucap Genta singkat. Jati dan Ori menoleh ke arah Genta. Tadi katanya gak punya cerita apa-apa, ucap Jati. Hantu peniru itu, ucap Genta, biasanya meniru wujud orang yang kita kenal. Bisa teman, pacar, atau keluarga. Dan dia itu cuma muncul pada waktu malam-malam, gak pernah siang. Ori mengerutkan kening dan mendengarkan Genta dengan serius. Sementara itu Genta melanjutkan lagi ceritanya. Soalnya kalau di siang hari, dia ngikutin orang yang bakal ditirunya. Waktu siang dia nguping pembicaraan orang itu, mata-matain setiap kegiatannya. Pokoknya nyari informasi selengkap-lengkapnya. Pastinya dia itu gak kelihatan, namanya juga hantu atau jin. Nah, pas matahari terbenam, barulah dia berubah wujud. Terus ngundang temen atau kenalan orang yang dia tiru, ngajak ngobrol, jalan-jalan, atau apa aja yang dia biasa lakuin gitu. Dia bakal mainin orang itu sampai dia puas. Dan kalau dia sudah puas, dia tinggal ngasih kejutan. Ya kayak lidah panjang tadi, atau kaki yang ngambang, atau menghilang tiba-tiba, semacam itu deh, ucap Genta tenang. Ori memegang dagunya sendiri dan mulai bergumam, seperti sedang berpikir atau berusaha meresapi cerita Genta. Lo tahu dari mana semuanya itu? Tanya Ori. Genta hanya tersenyum. Melihat reaksi yang janggal itu, Ori dan Jati saling pandang satu sama lain. Mau nakut-nakutin ya? Kampungan gak lucu, ucap Jati sambil terkekeh geli. Genta ikut terkekeh. Masih ada cerita yang lain? Tanya Ori pada Genta. Genta hanya mengeleng. Ya udah, kalau gak ada lagi, kita pulang sekarang. Sebentar lagi sudah jam 1 malam nih, ajak Ori. Mereka bertiga pun segera bangkit dari karpet tempat mereka duduk. Tidak lupa Ori mematikan komputer serta merapikan kertas-kertas di atas meja. Karena esok tidak dijadwal kuliah, jadi mereka bisa santai-santai begadang di kampus. Selain juga sengaja untuk memanfaatkan fasilitas sekretariat himpunan. Ketika Jati yang megang kunci bersiap untuk mengunci pintu, tiba-tiba Genta pergi meninggalkan kedua temannya dan masuk ke dalam toilet. Genta kemana? Tanya Jati setelah mengunci pintu. Paling juga kebelet, jawab Ori santai. Sambil menunggu Genta, mereka duduk di atas kursi panjang yang letaknya tak jauh dari toilet. Suasana tengah malam pun sudah sangat sepi. Udara malam itu terasa menggigit tulang. Sesekali Jati memeluk tubuhnya sendiri yang dibalut sweater hitam. Sementara Ori kembali menyalakan sebatang rokok demi menghangatkan tubuh. Sudah 5 menit mereka menunggu, tapi Genta tak juga keluar dari toilet. Cepetan tak, boker ya lo, teriak Ori dari luar pintu toilet. Pasti, dari tadi gak ada suara air, timpal Jati. Mereka menunggu lagi. Udara semakin dingin. Sudah 5 menit, namun batang hidung Genta belum juga muncul. Jati akhirnya minta rokok Ori. Dan dengan itu, ia telah membatalkan rencananya untuk berhenti merokok. Apa boleh buat? Udara dingin ini memaksanya mencari pelarian. 15 menit sudah berlalu. Sepertinya Genta masih juga belum selesai. Mencoba mengusir kebosanan, Jati mengambil ponsel dari saku celananya. Dan pada saat itu ia baru menyadari ada pesan singkat yang masuk ke nomornya. Ia membuka pesan itu dan membaca isinya, lalu menahan nafas. Kenapa? Tanya Ori. SMS dari Genta. Katanya, Jat, gue baru inget soal proposal untuk besok siang. Besok pagi jam 7 kita ketemuan di sekretariat ya. Sekarang gue bikin sebagian dulu, sisanya mesti diomongin bareng-bareng. Kasih tahu Ori, ucap Jati membacakan SMS di ponselnya. Mendengar isi pesan tersebut, Ori segera bangkit dari duduknya dan berjalan ke arah toilet. Dengan agak kesal, dia mengetuk-ketuk pintu toilet. Genta, udahlah, gak usah bercanda lagi. Cepetan, kita udah kedinginan, teriak Ori. Merasa tak ada balasan di dalam toilet, Ori pun mulai memutar knop pintu toilet dan mendorongnya. Ternyata tidak dikunci. Perlahan-lahan ia melongok ke dalam ruangan toilet, memeriksa isi toilet itu. Dengan wajah yang berubah pucat, ia menoleh ke arah Jati dan berbisik pelan. Kosong. Jati segera bangkit dari kursi, seluruh tubuhnya merinding. Lalu tanpa banyak bicara lagi, kedua orang mahasiswa itu segera berlari menjauh dari tempat itu menuju gerbang kampus. Pikiran mereka sudah tidak karuan dan mulai mengingat-ingat keanehan Genta selama semalaman ini. Genta yang mengajak mereka bertemu di kampus malam-malam,
namun ia tak banyak berkontribusi dalam membuat proposal. Ia juga tak menimpali percakapan, kecuali cerita mengenai hantu peniru. Dalam pikiran mereka, pastilah mereka baru saja dikerjain oleh hantu peniru itu. 2 menit setelah kedua orang itu lari terpirit-pirit, pintu sebuah lemari tua di sebelah toilet terbuka. Dan dari dalam lemari tua itu, Genta keluar dan tertawa puas. Tak disangka ia mendapatkan ide yang bagus ketika keluar dari toilet. Ia menemukan lemari besar yang hanya diisi beberapa gagang sapu dan pembersih lantai. Dan ia pikir, itu akan melengkapi lelucon yang sudah melintas dalam pikirannya. Genta pun masuk ke dalam lemari itu dan mengirim pesan ke pos sejati. Sebenarnya, ia tidak berharap kedua temannya bisa tertipu semudah itu. Ia pikir seorang di antara mereka akan mengecek ke dalam lemari, lalu Genta bisa melompat keluar sambil mengagetkan mereka. Tapi rupanya cerita-cerita seram yang mereka obrolkan sebelumnya telah mempengaruhi cara berpikir rasional mereka, sehingga mereka lebih memilih untuk lari ketakutan. Sambil menyisakan senyum di bibirnya, Genta pun berjalan pulang melewati pos satpam di dekat gerbang kampus. Lalu melihat 2 orang satpam sedang menonton televisi sambil terkantuk-kantuk. "Pak, tadi lihat 2 orang yang lewat sini nggak?" tanya Genta. Seorang satpam yang masih tampak segar melihat ke arah Genta sambil menghasilkan suara televisi. "Oh, yang tadi keluar sambil lari itu ya?" "Iya." Genta berusaha menahan tawa. "Kenapa sih mereka? Kayak ada habis ngeliat setan aja. Saya panggil, malah semakin cepat larinya," ucap satpam itu. "Maklumlah pak, mahasiswa stres," ucap Genta. Keluar dari gerbang kampus, Genta baru menyadari betapa dinginnya udara dini hari. Mungkin karena tadi ia terlalu antusias dengan leluconnya, sampai-sampai ia tidak sadar dengan suhu udara yang rendah ini. Ia berjalan menyeberangi jalan raya kosong, tak ada satupun kendaraan yang melintas, bahkan manusia pun tidak. Sudah tentu tak ada kendaraan umum pada jam selarut ini, jadi dia memutuskan untuk jalan kaki hingga tempat kosnya. Untungnya letaknya tidak begitu jauh. Kalau ia beruntung, mungkin ia bisa bertemu dengan Ori dan Jati. Lalu dengan sangat puasnya menertawi mereka berdua. Ia tertawa sendiri memikirkan lamunannya itu. Di pertigaan jalan, tiba-tiba Genta menyadari sesuatu. Ternyata ada seorang lelaki bertopi yang berdiri di pinggir jalan. Di sampingnya ada sebuah gerobak. Sambil berjalan melewati laki-laki itu, Genta memperhatikan gerobaknya. Dan ia menyadari bahwa laki-laki itu adalah tukang cilok. Dengan jantung yang berdebar-debar, Genta melirik ke arah jam tangannya. Jam 1 malam. Dari sudut matanya ia melihat ke arah panci yang terbuka di atas gerobak itu. Melihat benda-benda bulat yang memenuhi panci itu, sampai salah satu benda bulat itu berputar dengan pelan dan menatap ke arahnya. "Badai cilok nade?" Tukang cilok menengadah memperlihatkan lubang matanya. Oke, itu cerita horor kita malam hari ini. Niatnya pengen ngomongin hantu peniru, ternyata hantu tukang cilok. Oke deh, semoga kalian terhibur. Sampai ketemu di cerita berikutnya. Selamat malam, selamat beristirahat.